Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya Yesi Maulidia dari IAIN Jember yang bertugas magang 2 di MAN 2 Situbondo. Baik, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Amin. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita flashback dulu ya mengenai materi yang minggu lalu, yaitu tentang komponen ekosistem dan interaksi dalam ekosistem, yang mana di dalamnya terdapat rantai makanan, jaringan makanan, terus ada piramida biomasa, dan juga ada piramida ekologi. Apakah kalian masih ingat mengenai itu semua? Ya syukur kalau kalian masih ingat ya. Nah, untuk materi yang sekarang, materi hari ini, kita lanjut di bab selanjutnya, yaitu tentang perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan atau iklim dan daur ulang limbah. Nah, mengenai mendengar tentang perubahan lingkungan, pastinya kalian tidak asing lah dengan perubahan lingkungan, ya kan? Nah, tanpa basa-basi, kita lanjut saja ya. Nah, lanjut. Nah, untuk poin yang pertama, kita memasuki kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Untuk poin yang pertama, yaitu pencemaran menurut tempat terjadinya. Di sini ada beberapa poin. Untuk yang poin yang pertama, dari poin yang pertama di sini terdapat poin yang A, yang mana tercantum pencemaran air. Nah, air bersih adalah tidak tercemar. Bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik itu berubah warna, bau, maupun rasanya. Nah, selain itu, air yang telah tercemar dapat menyebabkan kematian organisme yang hidup pada air tersebut, seperti ikan, terus plankton, bakteri, seperti itu. Nah, di sana sudah saya tampilkan gambarnya ya. Kalian bisa langsung lihat. Next. Nah, untuk slide yang kedua, di sini ada sumber-sumber pencemaran air antara lain. Yang pertama, limbah industri berupa zat-zat buangan yang sangat berbahaya seperti logam, berat, zat-zat radioaktif, terus sampah kotoran dari pengolahan hasil ternak. Nah, terus ada polutan panas dari air dingin industri, dan terus ada logam berat seperti Pb, Hg, dan Zn. Nah, di sana contohnya itu seperti kasus pencemaran air Raksa, ya kan? Itu terjadi di Jepang. Terjadinya pencemaran air Raksa itu. Nah, untuk yang kedua itu ada rumah tangga merupakan limbah organik yang dibusahkan oleh bakteri, menyebabkan O2 di air berkurang sehingga menggunakan aktivitas kehidupan organisme air. Nah, untuk poin yang ketiga, limbah pertanian. Ya kan? Misalnya sisa pakaian, pupuk buatan, terus pestisida, terus herbisida yang berlebihan, dan terus ada fosfat hasil
pembusukan bersama NO3 dan pupuk pertanian yang larut dalam air terakumulasi dan menyebabkan eutrofikasi. Nah, yaitu penimbunan mineral yang menyebabkan pertumbuhan yang cepat pada alga. Dan untuk poin yang keempat, yaitu tentang limbah pertambangan. Misalnya tambang emas yang menggunakan merkuri atau Hg. Nah, untuk memisahkan emas dari bijinya dan tumbuhan minyak dari pertambahan minyak lepas pantai gitu maksudnya. Itu mengenai pencemaran air. Tidak asing sih bagi kita untuk mendengar apa itu pencemaran air. Mendengar tentang pencemaran air ya, kalian akan berpikir tentang buang sampah sembarangan, itu juga bisa ya. Next. Nah, untuk slide selanjutnya di sini ada poin B, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga penurunan kualitas udara sampai tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi kurang baik atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, pencemaran udara ini juga dapat menyebabkan gangguan. Gangguan apa? Gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim. Nah, itu untuk pencemaran udara ya. Di sana juga saya tampilkan gambar bagaimana pabrik mengeluarkan sangat banyak asap, yaitu populasi ya, pencemaran udara. Nah, next. Di sini ada poinnya. Poin yang pertama, gas CO atau karbon monoksida. Nah, hasil pembakaran tidak sempurna dari bahan buangan mobil dan mesin, ya kan? Asap mobil, asap kendaraan, terus asap pabrik, itu adalah pencemaran udara. Untuk yang kedua, gas CO2, karbon dioksida. Hasil pembakaran bahan-bahan bakar, minyak bumi, batu bara, dan pembakaran hutan itu termasuk dari gas CO2, ya kan? Jika kalian menemukan pembakaran hutan, ya kan, di mana-mana, nah berarti itu pencemaran udara atau gas CO2 yang biasa kita sebut dengan karbon dioksida. Nah, untuk poin yang ketiga ada gas CFC, ya kan, mengakibatkan rusaknya lapisan ozon. Itu yang poin yang keempat, gas SO2 dan gas NO2 yang berasal dari hasil pembakaran bahan bakar atau fosil yang biasa kita sebut dengan minyak bumi dan batu bara. Next. Nah, untuk poin yang C, yaitu ada pencemaran tanah, yang mana sumber-sumber pencemaran tanah antara lain sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama di sini ada limbah industri, merupakan zat-zat beracun dari industri yang meresap ke dalam tanah. Untuk yang kedua, limbah rumah tangga, merupakan seperti kaleng, kaca plastik, dan terus bersifat anorganik gitu dah. Dan untuk yang ketiga, limbah pertanian, seperti merupakan zat kimia penyusun pestisida, berupa sehingga pertumbuhan tanaman terganggu serta keseimbangan fisiologis tanah terpengaruh dan berubah. Next. Dan untuk yang D, di sini ada pencemaran suara. Nah, suara juga tercemar ya. Di sini pencemaran suara ditimbulkan oleh suara bising atau mesin-mesin pabrik, mesin-mesin pesawat,
entah itu pesawat terbang maupun kapal ataupun kereta api, motor, dan kendaraan-kendaraan lainnya. Dan suara-suara yang berkekuatan 80. Next. Nah, di sini ada poin yang kedua, yaitu pencemaran menurut bahan pencemar atau polutan. Di sini pencemaran kimiawi disebabkan oleh polutan berupa zat kimia baik organik maupun anorganik, ya. Terus di sana ada poin yang ketiga tentang pencemaran menurut tingkat pencemaran. Yang dimaksud itu apa? Nah, pencemaran dengan jika mengakibatkan iritasi ringan pada panca indera dan tubuh serta menggunakan ekosistem. Dan pencemaran kronis jika mengakibatkan sakit kronis. Terus pencemaran akut jika polutan kadar tinggi menyebabkan, contohnya penyebaran nuklir. Next. Jadi untuk PowerPoint perubahan lingkungan untuk bab ini kita cukupkan saja ya. Ini tidak berhenti sampai saat ini. Nanti ada slide selanjutnya yang akan saya tampilkan mengenai kelanjutan bab perubahan lingkungan yang akan saya tampilkan di PowerPoint berikutnya. Untuk materi yang sekarang, pencemaran menurut tempat terjadinya pencemaran air atau kerusakan lingkungan, kita akhiri sampai di sini ya. Oke, semangat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.